Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video yang lalu, saya sudah berbicara mengenai akhlak siswa terhadap gurunya. Bagaimana akhlak siswa yang seharusnya ketika berhadapan atau ketika berinteraksi terhadap gurunya. Untuk video kali ini, saya akan berbicara mengenai adab atau akhlak seorang anak terhadap orang tuanya. Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Mungkin kisah ini sudah sangat terkenal, sudah banyak orang yang mengetahuinya. Ada seorang ahli ibadah, hari-harinya digunakan untuk melaksanakan ibadah. Dia rajin dalam melaksanakan sholat tahajud, dia juga rajin sedekah, dia juga rajin berzikir dan senang dalam melaksanakan kebaikan. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan Alqamah. Ia tinggal bersama dengan istrinya di sebuah rumah. Ia juga sangat mencintai istrinya. Sementara ibu Alqamah sudah sangat tua renta dan tinggal sendirian di sebuah desa. Suatu ketika Alqamah jatuh sakit. Makin lama sakitnya makin parah, hingga ia pun tidak dapat berbuat apa-apa, melainkan hanya berbaring di tempat tidur. Istrinya merasa bahwa Alqamah pada saat itu sedang mengalami syakaratul maut. Kemudian istrinya mengutus seseorang untuk melaporkan hal ini kepada Rasulullah. Setelah mendengar cerita tersebut, Rasulullah kemudian mengutus para sahabat, di antaranya adalah Bilal dan Ammar, untuk menengok Alqamah. Beliau berpesan agar mereka itu menuntun Alqamah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah dalam menghadapi syakaratul maut. Sesampainya di rumah Alqamah, ketiganya langsung menemui Alqamah yang sedang mengalami syakaratul maut. Mereka lalu menuntunnya untuk mengucapkan La ilaha illallah. Namun apa yang terjadi? Mulut Alqamah tidak terbuka sedikit pun. Berkali-kali sahabat menuntunnya, berkali-kali pula mulut Alqamah semakin terkunci. Ketiganya heran, padahal Alqamah adalah seorang yang ahli ibadah, tidak pernah telat meninggalkan sholat. Namun kenapa tidak mampu mengucapkan kalimat yang sesederhana itu? Dengan menyimpan rasa penuh heran dan penuh penasaran, para sahabat tadi langsung menceritakan hal tersebut terhadap Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, apakah orang tua Alqamah masih hidup? Kemudian sahabat menjawab, wahai Rasulullah, Alqamah mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan, kalau begitu pergilah kalian menemui ibunda Alqamah. Jika ia masih kuat untuk berjalan, mintalah ia agar datang kemari. Tetapi jika tidak, biar aku saja yang sana. Maka kemudian Bilal dan Ammar menuju rumah ibunda Alqamah. Sesampainya di sana, mereka langsung mengutarakan maksud kedatangan mereka menemui ibunda Alqamah. Tanpa berpikir panjang, ibunda Alqamah langsung bergegas menemui Rasulullah, walaupun berjalan dengan tertatih-tatih menggunakan tongkat. Sesampainya di rumah Rasulullah, ibunda Alqamah diberitahu mengenai keadaan Alqamah. Namun ia nampak biasa saja ketika mendengar cerita dari Rasulullah, seolah tidak mau tahu tentang anaknya sendiri. Hal ini membuat Rasulullah ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Alqamah dan ibundanya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai ibunda Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Bagaimana penyaksian ibu terhadap Alqamah? Semasa hidupnya, ibunda Alqamah diam sejenak. Kemudian berkata, Alqamah adalah seorang anak laki-laki yang ahli ibadah. Ia tidak pernah meninggalkan sholat. Akan tetapi, ibunda Alqamah meneruskan kalimatnya, matanya berkaca-kaca, seolah memendam suatu beban perasaan yang sangat berat. Akan tetapi apa ibu? Tanya Rasulullah. Aku sangat marah kepadanya. Ibunda Alqamah tidak dapat membendung air matanya. Ia menangis terisak-isak di hadapan Rasulullah. Apa masalahnya ibu? Tanya Rasulullah. Semenjak Alqamah menikah dengan perempuan yang dicintainya, ia mulai melupakan aku, meremehkan aku. Ia lebih mementingkan istrinya dibandingkan dengan aku. Padahal aku adalah ibunya yang telah mengandungnya selama 9 bulan 10 hari. Ia juga lebih mendengar nasihat istrinya dibandingkan
nasihatku. Aku sangat sakit hati karena Alqamah tidak pernah menyadari kesalahannya kemudian minta maaf kepadaku. Sampai sekarang aku tidak ridho kepadanya. Setelah Rasulullah menemukan jawaban atas pertanyaannya, atas apa yang terjadi terhadap Alqamah, bahwa kemarahan ibunya lah yang membuat Alqamah mengalami beratnya syakaratul maut, karena lisannya tidak mampu mengucapkan atau melafalkan la ilaha illallah. Wahai Bilal, panggil Rasulullah kemudian, cari dan kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Ibunda Alqamah merasakan sesuatu yang janggal terhadap ucapan Rasulullah. Untuk apakah kayu bakar itu, wahai Rasulullah? Apa yang akan kau perbuat terhadap Alqamah? Membakarnya, jawab Rasulullah dengan singkat. Kemudian setelah mendengar ucapan Rasulullah, ibunda Alqamah sangat terkejut. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, betapapun aku marahnya terhadap Alqamah, mana mungkin sampai hati kalau ia dibakar dengan api. Mohon jangan lakukan itu. Tahukah ibu bahwa azab Allah itu jauh lebih mengerikan dan lebih kekal? Kalau ibu ingin Allah mengampuni dosa-dosa Alqamah, maka ibu harus mau memaafkan Alqamah, harus mau memaafkan semua kesalahan Alqamah dan meridhoinya. Sebab semua ibadah yang telah dilakukan Alqamah, entah itu sholat, puasa, bersedekah, dan lain sebagainya, semua itu tidak ada artinya bagi Alqamah selama ibu masih memendam rasa amarah terhadapnya. Walau bagaimanapun, orang tua tetaplah orang tua, tidak mungkin rela melihat anaknya menderita. Ibunda Alqamah pun tidak rela jika Alqamah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah wahai Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah dan para malaikatnya. Aku juga bersaksi di hadapan orang-orang beriman yang hadir di sini bahwa sekarang juga aku memaafkan semua kesalahan Alqamah yang pernah dilakukan Alqamah terhadapku, dan aku meridhoinya. Bilal, kata Rasulullah, pergilah ke rumah Alqamah, lihatlah apakah ia sudah bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Aku khawatir jangan-jangan pernyataan ibunda Alqamah tadi tidak berasal dari dalam hatinya, melainkan hanya sungkan kepadaku. Kemudian berangkatlah Bilal menuju rumah Alqamah. Begitu sampai di depan rumah Alqamah, ia telah menjumpai banyak orang berada di sana. Tiba-tiba Bilal mendengar dengan fasih dan jelas Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Sesampainya di dalam rumah Alqamah, Bilal telah menjumpai Alqamah telah menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Bilal berkata, wahai orang-orang yang hadir di sini, ketahuilah bahwa amarah ibunya lah yang telah menghalang-halangi Alqamah untuk membaca kalimah la ilaha illallah. Dan sekarang berkat ridho ibunya lah ia bisa mengucapkan kalimah itu. Tak lama kemudian itu, Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya datang untuk bertakziah. Mereka lalu memandikan, mengkafani, dan mensolatkan jenazah Alqamah. Kemudian diantar beriringan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk menuju ke pemakaman, untuk memakamkan jenazah Alqamah sampai selesai. Demikianlah kisah dari seorang Alqamah. Dia adalah seorang yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Tapi bagaimana mungkin seorang yang ahli ibadah sulit mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yang kalau kita pikirkan itu adalah kalimah yang ringan untuk diucapkan. Namun karena Alqamah mempunyai kesalahan terhadap ibunya, terhadap orang tuanya, yang sangat membuat ibunya marah hingga tidak ridho terhadap Alqamah, sehingga Alqamah mengalami beratnya syakaratul maut. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Alqamah tersebut, jangan pernah kita menyakiti sedikit pun hati orang tua kita, terutama ibu. Dalam Al-Quran menyebutkan, fala taqul lahuma uffin, fala taqul, janganlah kalian mengucapkan lahuma kepada kedua orang tua kalian. Uffin dalam bahasa Arab itu adalah sebuah kata yang sekecil apapun itu bisa menyakiti hati orang tua kita. Bahkan termasuk kata sekalipun ketika diperintahkan orang tua kita, kita mengucapkan kata sehingga membuat orang tua kita kecewa, itu pun dilarang dalam Islam. Maka marilah kita sebagai seorang anak, kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita, setidaknya jangan pernah kita menyakiti
kedua orang tua kita. Cukup sekian video ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan pelajaran pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.